Halo adik-adik, selamat datang di channel Kak Akidah. Buat adik-adik yang ingin meningkatkan kemampuan matematikanya, silahkan bisa ikuti channel Kak Akidah ya. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya, biar adik-adik nggak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Dan kali ini kita akan membahas soal cobalah, lanjutan dari contoh 4 halaman 89. Oke, langsung saja. Di suatu peternakan, jumlah bebek dan ayam seluruhnya adalah 480 ekor. Banyak bebek 60% dari keseluruhan hewan ternak. Jika ada beberapa ayam yang dijual, sehingga banyak bebek menjadi 80%, berapa banyak ayam yang dijual? Oke adik-adik, di sini seperti biasa kita tandai dulu setiap informasi yang disebutkan di soal. Nah, di sini katanya jumlah bebek dan ayam seluruhnya itu ada 480 ekor. Kemudian banyak bebeknya adalah 60% dari keseluruhan. Artinya kalau bebeknya 60%, ayamnya adalah 40%, gitu ya. Nah, kemudian jika beberapa ayam yang dijual, ada beberapa ayam yang dijual sehingga banyak bebeknya menjadi 80%. Nah, berarti setelah ayamnya beberapa itu dijual, ayamnya menjadi 20% ya, karena bebeknya 80%. Dan pertanyaannya berapa banyak ayam yang dijual? Oke, di sini kita akan langsung jawab ya. Nah, di sini Kak Akidah akan jelaskan sesuai yang ada di buku Erlangga ya. Caranya seperti itu. Jadi adik-adik jangan di skip nih ya. Tonton sampai tuntas biar nggak ada step yang terlewat. Gitu ya. Atau kalau mau adik-adik silahkan bisa dipercepat pemutaran suaranya gitu ya. Nah, oke. Di sini kita perlu gambarkan dulu ya bantuan kotak-kotak itu. Nah, ini jumlahnya ada 10. Kenapa 10? Karena ya 100% ya. Jadi diwakili 10%-nya itu satu kotak. Jadi kalau 100% ada 10 kotak ya adik-adik. Nanti adik-adik usahakan gambarnya ukurannya besarnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di soal disebutkan, nah ini awal gitu ya. Artinya awal itu sebelum ada yang terjual ya. Di soal disebutkan bahwa bebek itu 60% nih. Berarti kita tandai bebek misal warna hijau ya. Ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah bebek. Kenapa 6 kotak Kak Akidah? Karena satu kotaknya mewakili 10%. Jadi 60% 6 kotak gitu ya. Ayamnya berarti 40% sisanya. Nah, ini ayam. Nah, ayam berarti boleh kita tuliskan 40%, bebeknya 60% gitu ya. Nah, katanya jumlah bebek dan ayam seluruhnya adalah 480 ekor. Berarti ini semuanya adalah 480 ekor. Nah, berarti kita bisa cari jumlah dari bebek dan ayam masing-masingnya berapa. Kita bisa cek ya, cari yang bebek dulu. Nah, ini bebek. Gitu ya. Karena bebek itu adalah 60% dari keseluruhan, berarti 60% dikali 480 ekor gitu ya. Nah, 60% ini kita langsung ubah saja menjadi 60/100 dikali 480 ekor gitu ya. Ada yang bisa kita coret nolnya, coret 1 berarti bawah 1, atas 1 lagi bawah 1. Tinggal kita hitung 6 kali 48, hasilnya adalah 288 ekor. Gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita bisa tahu jumlah bebek awalnya itu adalah 288 ekor. Ganti warna aja biar jelas. Nah, ini bebek ya. Kemudian kita bisa cari jumlah ayamnya ada berapa ekor.
ya. Karena jumlah seluruhnya itu adalah 480, ayam ini boleh kita hitung dengan cara dikurangi adik-adik ya. Berarti 480 dikurangi 288. Hasilnya adalah 192 ekor. Ini kalau mau langsung, tapi kalau misalkan adik-adik mau ya, seperti buku Erlangga, maka pakai persen. Ayam itu sama dengan 40% dari keseluruhan. Berarti 40 per 100 dikali 480 ekor gitu ya. Kita coret nolnya 1, 1, 1, 1 gitu ya. Tinggal dikali 4 kali 48 adalah 192 ekor. Ini adalah jumlah ayam awal mula sebelum ada yang terjual. Sama saja ya. Nih sama saja. Oke, berikutnya, nah di soal itu disebutkan jika ada beberapa ayam yang dijual sehingga banyak bebek menjadi 80%. Artinya karena bebeknya jadi 80%, ayamnya jadi 20%-nya ya adik-adik ya. Berapa banyak ayam yang dijual? Berarti kita bisa ilustrasikan dulu ya. Kita ganti ya, gini aja deh. Sekarang setelah dijual, kita buat lagi kotaknya, ada 10 ya adik-adik ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, katanya bebek itu tersisa jadi 80%. Jadi ada 8 ya. 8 kotak. Ini adalah bebek. Berarti ayamnya sisa 2 kotak. Ya, ini ayam. Nah, setelah dijual ya, ada beberapa ayam yang dijual, bebeknya tersisa 80%. Berapa ayam yang dijual pertanyaannya? Berarti kita bisa tahu ya, hitungnya dari mana Kak Akidah? Dari jumlah bebeknya. Karena bebek itu kan dia tidak terjual. Artinya bebek itu dia nilainya tetap adik-adik. Ya, bebek itu tetap 288 ekor. Nah, jadi bebek ini sama saja 288 ekor. Ganti warna. Ya, bebek itu 288 ekor. Berarti bisa kita hitung, ya. Karena bebek itu ada 8, ya. 8 kotak, berarti kita bisa tuliskan 8 kotak itu sama dengan 288 ekor. Artinya satu kotaknya boleh adik-adik langsung dibagi 8, boleh juga kalau sesuai buku Erlangga pakainya 1 per ya. 1/8 dikali 288 ekor. Sekali lagi, kenapa Kak Akidah kok pakainya bebek gitu? Karena bebek itu dia tidak ada yang terjual, artinya jumlah bebek itu tetap di 288 ekor gitu ya. Jadi satu kotak ini bisa kita dapatkan, tinggal dihitung 288 dibagi 8 yaitu 36. Kita ganti aja biar kelihatan. Nah, jadi 1 kali 36 adalah 36 ekor. Nah, ini adalah nilai satu kotaknya. Berarti ini satu kotak ini ya ada 36. Ini juga 36 gitu ya. Yang ini juga 36, semuanya 36 ya setiap satu kotaknya. Karena ayam ini ada 2 kotak nih adik-adik ya, yang ayam nih ada 2 kotak, berarti bisa kita hitung ya ayam itu. Nah, sekarang kita cari yang ayam. Ini artinya setelah dijual berarti sisa ayamnya kan gitu ya. Ayam itu 2 kotak, berarti tinggal dihitung 2 dikali 36 ekor. Jadinya berapa? Yaitu 72 ekor ya.
Ini adalah sisa ayamnya, ya, sisa ayam setelah dijual. Dan pertanyaannya adalah berapa banyak ayam yang dijual, ya. Tuh, karena setelah dijual banyak bebeknya jadi 80%, artinya ayamnya 20%-nya atau 2 kotak. Berapa banyak ayam yang dijual? Berarti tinggal kita hitung. Ayam yang semula 192 ekor ya, dikurangi 72 ekor. Karena 72 itu adalah sisa ayamnya. Ya. Berarti di sini ya. Ganti warna aja. Biar jelas. Nah, banyak ayam yang dijual. Kasih jadi ya. Jadi banyak ayam yang dijual sama dengan jumlah ayam semula yaitu 192 dikurangi sisanya yang ini 72, berarti hasilnya adalah 120 ekor. Itu adik-adik ya. Nah, jadi jawabannya nih ya, berapa banyak ayam yang dijual adalah 120 ekor. Gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Dan buat adik-adik yang ingin belajar dari soal-soal sebelumnya atau soal-soal yang lainnya, silahkan adik-adik bisa cek di playlist ya. Isi video itu sesuai dengan judul thumbnailnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.